Halo, perkenalkan nama saya Damiana Teresia Septisami, NIM 2112061933, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, kelas B12, semester 2, mata kuliah Psikologi Pendidikan, dosen pengampu Dwi Cahyadi Wibowo MPD. Video edukatif ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Psikologi Pendidikan. Di video edukatif kali ini saya akan menjelaskan sekaligus mengenalkan kepada teman-teman semua kearifan lokal masyarakat suku Dayak Desa, tepatnya di Desa Nangaskapat, Kecamatan Ketengau Tengah, Kabupaten Sintang. Berikut cuplikan video dan foto beserta penjelasannya. Kearifan lokal yang pertama yaitu Gawai Dayak. Gawai Dayak merupakan adat istiadat suku Dayak sekaligus perayaan yang dilakukan suku Dayak sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan atas panen yang melimpah ruah. Dalam perayaan ini, suku Dayak juga memohon agar panen berikutnya juga melimpah, dan pada masa Gawai ada disediakan minuman yang khas yaitu tuak atau yang dikenal dengan susu Kalimantan. Tuak adalah minuman khas suku Dayak di Kalimantan Barat dan merupakan hasil fermentasi dari nira atau beras ketan. Gawai Dayak juga dapat dimaknai bagaimana masyarakat adat menjaga dan melestarikan seni budaya peninggalan leluhur. Upacara Gawai timbul karena orang memenuhi janji yang pernah ia ucapkan kepada yang tertinggi, atau karena masyarakat ingin membersihkan kampung dari segala dosa dan kesalahan yang telah membawa bencana serta malapetaka bagi seluruh isi kampung. Jika suatu malapetaka telah menimpa kampung, maka pada tahun itu juga orang mutlak harus mengadakan upacara Gawai, kecuali upacara Gawai itu berhubungan dengan suatu janji atau nazar. Masih bisa ditunda apabila orang yang mengadakannya belum mempunyai cukup biaya karena memang adatnya cukup besar. Bahan-bahan yang diperlukan antara lain sebuah patung besar dan patung kecil sebanyak jumlah penghuni kampung yang mengadakan upacara, binatang-binatang kurban, dan minuman tuak. Selesai upacara pembersihan kampung, diteruskan dengan pesta Gawai yang berlangsung kadang-kadang sampai 3 hari 3 malam. Pesta Gawai ini menjadi kegemaran bagi anak muda karena mereka bisa bergembira bersama, bernyanyi dan menari sambil menikmati minuman tuak, minuman khas Kalimantan yang dapat memabukkan apabila dikonsumsi dalam jumlah banyak. Selanjutnya, kearifan lokal yang kedua yaitu upacara penyembuhan orang sakit atau dalam bahasa daerahnya disebut semangat. Semangat merupakan ritual upacara adat yang dilakukan untuk menyembuhkan orang sakit keras maupun sekarat dengan menggunakan media patung dan sesajian. Bagi kepercayaan orang Dayak, penyakit datang atau terjadi karena gangguan dari hantu-hantu atau makhluk halus atau karena keparahan para dewa yang kehormatannya telah dilanggar oleh manusia atau karena disebabkan oleh orang lain. Untuk menyembuhkan perlu memanggil seorang dukun atau manang. Sajian dan peralatan berupa daging ayam, nasi ketan, buah kelapa, beberapa macam kue, sebatang rokok, sebuah mangkuk berisi beras, sebatang lilin, menyala, beberapa patung dari kayu, sebilah parang dan sebuah tempayan. Semua itu ditaruh di sekeliling batang pohon yang ditanam di tengah-tengah ruangan tempat dukun mengadakan upacara. Tempayan melambangkan si sakit, dan dalam doanya, dukun memohon agar roh yang menguasai semangat si sakit memindahkannya penyakit itu ke dalam patung-patung. Dalam usahanya untuk merebut kembali semangat si sakit dari roh yang menguasainya itu, sering nampak dalam diri manang unsur-unsur dari roh leluhur. Biasanya yang sering digunakan untuk upacara semangat ini adalah daun sawang merah. Hampir setiap upacara, baik itu upacara yang menyangkut peristiwa pertanian, tutup tahun, pesta Gawai maupun upacara penyembuhan orang sakit, selalu disertai dengan masa pantang beberapa hari. Selama masa pantang atau pali itu, kampung yang mengadakan upacara ditutup. Orang dari luar tidak boleh masuk dan orang dari dalam tidak boleh keluar. Siapapun yang melanggar ketentuan ini akan dikenakan hukum adat. Dalam upacara penyembuhan orang sakit, hukum adat yang dikenakan kepada si pelanggar cukup berat, apalagi kalau si sakit itu sampai kambuh lagi atau bahkan sampai meninggal dunia, maka para pelanggar akan dikenai hukum yang lebih berat. Selanjutnya, kearifan lokal yang ketiga yaitu mata bunga atau mata ayu. Mata bunga atau mata ayu merupakan proses tanam buang pada usia balita.
Tanaman yang digunakan pada proses matah ayu ini adalah tanaman daun sabang merah. Proses matah ayu ini dimulai dengan menanam daun sabang merah dan menggendong anak tersebut oleh dukun atau manang atau orang tuanya. Setelah anak tersebut sudah besar, barulah daun sabang yang sudah ditanam tadi dicabut dan dibuang. Tujuan dari matah ayu ini adalah supaya anak tersebut selalu sehat dan terhindar dari segala penyakit serta dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Upacara matah ayu juga dapat digunakan untuk pengangkatan anak dan pergantian nama anak yang sering sakit-sakitan. Dalam upacara adat pergantian nama anak, setelah semua proses upacara berlangsung, si anak akan menanam sebatang pohon sabang merah di tempat yang telah ditentukan. Sedangkan dalam upacara adat pengangkatan anak, proses pengangkatan anak dilakukan di hadapan tua-tua adat. Akan diadakan pemotongan hewan ternak dan penyerahan secara simbolik barang-barang yang memiliki tujuan tertentu yang berkaitan dengan upacara tersebut. Berkaitan dengan pengangkatan anak, di sini kembali kita diingatkan akan arti penting peran mimpi dalam kehidupan orang Dayak. Mimpi sebagaimana sudah menjadi sarana bagi leluhur untuk menyampaikan pesan-pesan penting kepada mereka yang masih hidup. Pesan-pesan tersebut biasanya berkaitan erat dengan keselamatan hidup perseorangan maupun warga sekampung. Oleh karena itu, siapapun warga yang mendapat mimpi tersebut harus disampaikan kepada orang tua atau pengurus adat agar bisa ditindaklanjuti sesegera dan secermat mungkin. Selanjutnya, kearifan lokal yang keempat yaitu menangguk ikan atau dalam bahasa daerah disebut mansai. Mansai artinya menangguk ikan dan udang di sungai dengan menggunakan keranjang yang jarang atau dalam bahasa daerah disebut raga. Proses mansai dimulai secara serempak dengan terlebih dahulu membuat pagal atau tanggul. Pagal pertama-tama berfungsi untuk membendung arus aliran sungai agar di sepanjang arus sungai nanti yang akan dijadikan lokasi mansai dan volume airnya sedikit berkurang. Selain itu, untuk memastikan agar jalur sungai yang dijadikan lokasi mansai, airnya selalu dalam keadaan keruh. Dengan kondisi air yang selalu keruh, ikan dan udang akan cepat mabuk lalu muncul ke atas permukaan air. Tujuan dari mansai ini adalah untuk menikmati hasil dari alam dan sekaligus melestarikan kelestarian alam, agar masyarakat dapat ramah lingkungan dan tidak menangkap ikan dengan cara memakai bahan peledak atau nuba. Setelah itu, kearifan lokal yang terakhir yaitu upacara puja tanah atau nyengkelan tanah. Upacara puja tanah atau nyengkelan tanah merupakan tradisi tahunan masyarakat suku Dayak desa sebelum menyambut pesta gawai dan sebelum masa berladang dimulai. Upacara nyengkelan tanah juga masih mempunyai serentetan ritual yang bertujuan minta izin kepada Puyanggana atau tuan tanah untuk membuka ladang baru. Upacara menjelang menanam padi bertujuan minta izin dan sekaligus mohon agar dewa tanah minggir sehingga tidak kena tusuk kayu penunggul sewaktu orang menanam padi dan tanaman yang ditanam tidak terganggu oleh hama dan tidak terganggu oleh makhluk halus.